survei yang dilakukan pada Juli. Perjalanan waktu masih panjang sampai 2029. Kita nggak bisa duga itu trennya akan kayak apa nanti. Tetapi kan naik dan turun itu butuh waktu dan alasan. Kalau nggak ada alasan yang cukup serius untuk naik, pasti ada alasan yang cukup serius untuk turun. Atau paling nggak stuck. Jadi kalau umpamanya terjadi persaingan terbuka, ya artinya sama-sama maju sebagai capres. Nah, psikologi Pak Prabowo ini sebagai presiden, sebagai incumbent, dia punya kekuasaan dan di situ ada uang sebagai presiden. Dia menang dengan cara dibantuin Jokowi aja bisa, yang presidennya orang lain. Sekarang saya sendiri presidennya, maksudnya saya nggak bisa memenangkan diri saya sendiri. Godaan seperti ini akan terjadi di lapangan. Termasuk kan orang mencoba mengaitkan bahwa kebijakan yang bersifat populis yang ditempuh oleh Pak Prabowo sekarang ini seperti operasi merah putih, ternyata malah tidak populer. PG, juga banyak orang itu bagian dari kerja-kerja politik untuk 2029. Ini menunjukkan bahwa rakyat sebetulnya lapar terhadap role model pemimpin yang merakyat. Tapi kan zaman Jokowi kita ketipu, Bu ya. Halo pemirsa, jumpa lagi di playlist Sudut Pandang. Kanal 1 Visi Utama, tetap selalu bersama narasumber kita Buya Taftap. Kali ini kita akan membahas satu isu yang lagi ramai dibahas atau dibicarakan di jagat politik nasional. Karena SMRC baru saja merilis survei terkait dengan elektabilitas para capres. Dan yang mengejutkan, nama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ada di posisi teratas dengan angka statistik 35%. Ya. Dan yang lebih mengejutkan, di bawahnya ada Presiden hari ini Prabowo Subianto. Yang angkanya itu menurut survei hanya 14,5%. Jauh ya di bawah KDM. Selebihnya yang lain-lain juga muncul gitu ya dari beberapa kalangan termasuk Mahfud MD dan lain sebagainya. Dan ada juga Anies Baswedan. Tapi memang fenomena KDM ini merupakan hal yang menarik untuk kita bahas ya. Dan ini sekali lagi obrolan yang ringan, santai, spontan. Karena kita juga tidak mengklaim atau mendeklarasi sebagai ahli gitu ya. Tapi ini adalah pembicaraan publik saja, omong-omong warung kopi lah ya, kita bisa sebut demikian. Buya Tafta, Yes, apa kabar? baik, alhamdulillah. Mas Sudah Nat. sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin ada gangguan tipis-tipis. Ada gangguan sedikit ya, karena ikhtiar akhirnya bisa kembali Alhamdulillah. beraktivitas ya Buya ya. Ya. Buya, survei SMRC. Kita tentu tidak membahas detail angka, analisis angka gitu ya, dan lain-lain karena itu juga sudah disampaikan langsung oleh SMRC sendiri. Iya, ya. betul. Nah, justru kita ingin mengupas dari sudut pandang yang mungkin agak berbeda. Lagi-lagi ini sudut pandang kita sebagai masyarakat kecil ya, Iya. wong cilik. Bukan Sebagai londoireng. sebagai londoireng. Sebagai londoireng. Gimana Bu yang melihat posisi KDM dalam survei yang kita tentu tidak sama sekali tidak tahu siapa KDM gitu ya, karena memang timnya bekerja untuk mensosialisasikan kerja-kerja dia. Tapi kita juga tahu sebenarnya banyak model kepala daerah yang kepemimpinannya mirip-mirip KDM sebenarnya. Mereka juga disokong oleh tim medsos yang kuat juga. Salah satunya ya gubernur kesukaannya Buya nih. Shirley ya, Maluku Utara ya. Tapi kan namanya jauh di bawah KDM, padahal polanya sama, sepertinya kampanyenya juga sama, sosialisasinya sama, populernya mungkin juga sama. Ya. Dan satu lagi yang juga kita perlu mendiskusikan ya, atau bahkan sedikit bertanya, Pramono Anung misalnya sebagai gubernur DKI yang biasanya kan gravitasi politik nasional itu ada di Jakarta gitu ya. Namanya kan juga tidak terlalu populer gitu ya di kalangan responden. Gimana Bu yang melihat ini? Iya, jadi hasil survei ini sudah memantik ya diskusi publik yang cukup terbuka. Bahkan
reaksi dari orang-orang terdekatnya Pak Prabowo sendiri seperti Mensesnek ya, terus Dasko ya. Dasko bilang hasil survei ini kalau dia hasil survei yang objektif adalah bahan yang bagus untuk kita evaluasi gitu kan kinerja pemerintahan kita ini. Artinya reaksi dia agak ya sebutlah positif lah dalam tanda petik. Diplomatis. Iya ya. Walaupun itu dalam bahasa yang agak diplomatik gitu kan. Berbeda dengan reaksi yang diberikan oleh Mensesnek ya kan. Dia bilang karena kita itu bekerja bukan untuk cari popularitas bla 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 kayak gitu. Tidak diukur oleh angka. Dan tidak diukur dengan angka. Ya oke, wajar-wajar saja reaksi seperti itu. Tapi yang penting itu adalah fakta sebagai sebuah temuan survei, terutama yang terkait langsung dengan kedipilihan calon presiden ya. Ini isu yang karena survei itu kan juga sebetulnya banyak sekali komponen yang dilihat ya. Tetapi dua hal yang saling berhubungan adalah bahwa tingkat penurunan elektabilitas Pak Prabowo secara drastis itu dalam kurun 9 bulan terakhir ini ya. Itu kan ada hubungannya juga dengan variabel lain yaitu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Prabowo. Karena itu juga yang dilihat sama itu juga menurun dan itu punya efek kan terhadap kedipilihan Pak Prabowo. Nah pertanyaannya adalah kalau ini gejalanya itu kan juga menjelaskan bahwa semua kebijakan yang ditempuh oleh Pak Prabowo walaupun itu punya aroma populis ya, mulai dari MBG ke koperasi dan hal-hal yang termasuk juga perform Pak Prabowo sendiri sebagai presiden itu alih-alih menimbulkan sentimen positif ya, yang terjadi justru negatif sebaliknya gitu kan. Dan itu tercermin ya pada tingkat kedipilihannya yang mengalami penurunan secara drastis selama kurun waktu 9 bulan ini gitu kan. Dalam simulasi survei yang menyebut nama ya kan, itu kan selisihnya lebih dari separuh. Betul. Ya antara Pak Prabowo dengan KDM ya. Pak KDM 35% kalau nggak salah. Lalu Pak Prabowo 14, sekian persen gitu ya. Sebutlah 15% gitu kan. Kita bulatkan ke atas. Ya. Itu simulasi dengan menyebut sejumlah nama ya. Tapi begitu head to head itu lebih ekstrim lagi. Karena KDM sekitar 58, hampir 59% dan Pak Prabowo kan kurang dari separuhnya gitu. Iya kan? Berarti orang sudah nggak suka nih sebenarnya. Bisa dibilang begitu ya? Ya artinya orang ternyata menemukan pilihan lain gitu ya. Ini kan pilihan lain. Nah ini kan semua akumulasi dari apa yang dalam survei disebut dengan tingkat kepuasan publik yang menurun secara drastis gitu kan. Tetapi ini kan survei yang dilakukan pada Juli ya kan, perjalanan waktu masih panjang sampai 2029. Kita nggak bisa duga itu trennya akan kayak apa nanti perubahannya itu ya. Tetapi kan naik dan turun itu butuh waktu dan alasan ya kan. Kalau nggak ada alasan yang cukup serius untuk naik ya kan, pasti ada alasan yang cukup serius untuk turun atau paling nggak stuck gitu kan untuk Prabowo ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi tidak gampang juga itu untuk menaikkan tren ya, memperbaiki dari posisi yang cuma sekitar 15% dalam simulasi sejumlah nama, bahkan kalau head to head untuk bisa naik secara eksponensial kayak gitu kan harus ada upaya-upaya yang cukup serius, yang otentik, yang diakui itu sebagai sesuatu yang penting menurut akal sehat publik gitu kan. Baru tren itu mungkin tertolong sedikit demi sedikit naik lagi. Iya. Tetapi kan nggak bisa kita duga. Betul. Kayak gitu. Yang pasti ya kalau kita merujuk kepada sentimen netizen lah dalam konteks pemerintahan pusat atau kita kerucutkan ke sosok Presiden Prabowo Subianto kan sebenarnya memang sentimennya mayoritas negatif ya. Bukan hanya soal kebijakannya yang kontroversial sebagian, bahkan misalnya dalam konteks koperasi itu kan pendekatannya wangsit based policy gitu ya, bukan evidence based policy ya. Menurut pengakuan menterinya kan ya ini sebenarnya dasarnya dari wangsit gitu.
Belum lagi kan pidato-pidatonya juga yang justru menimbulkan reaksi blunder gitu. Iya, iya. Alih-alih mendapatkan dukungan gitu, bahwa kemudian di-applause, ya itu terjadi di dalam forum tertutup itu ya, yang kita tahu ya mungkin yang applause itu ya yang punya agenda masing-masing lah. Iya, iya, iya. Tapi kalau publik itu kan selalu punya cara yang genuine ya untuk menentukan sikapnya gitu. Eh, Dan di satu sisi meskipun KDM juga ada titik-titik yang cukup kritis ya, karena pertanyaan-pertanyaan seputar strategic policy-nya mana nih gitu, kok micro policy terus gitu ya, misalnya bersihin sungai yang kotor, membongkar trotoar-trotoar yang disalahgunakan oleh masyarakat gitu ya, menutup misalnya tambang gitu ya, pasir, membersihkan puncak dari kekumuhan dari para pedagang kaki lima yang nggak tertib dan lain-lain. Itu kan direct action gitu ya yang dilihat langsung oleh publik dan kebetulan memang disorot oleh media ya. Dan sekarang menguntungkan karena medsos bisa bekerja secara lebih masif daripada misalnya media klasik ya, media konvensional. Nah, akan tetapi kan sekali lagi kalau head to headnya antara KDM dan Prabowo tadi kita bisa jelaskan sedikit. Tapi KDM ini sebagai kepala daerah kan juga menghadapi banyak kontender lain ya. Yang posisinya mungkin sekarang gubernur juga atau bahkan wali kota atau bupati. Dan kadang-kadang mereka punya pola marketing politik yang kira-kira hampir sama atau Hampir mirip. sama ya. Tapi kenapa yang lain kok nggak muncul ya Bu ya? Sebagai salah satu. Muncul juga yang seperti Anda bilang, Shirley kan muncul. Iya, tapi nggak mepet gitu loh Bu ya. Masih jauh gitu. Iya, oke. Nanti ada soal teknis lah penjelasannya itu bagaimana itu dirancang, perform dan seterusnya. Tetapi apa yang dilakukan KDM ini ya, hal-hal yang Anda sebut sangat mikro gitu kan, kelihatannya sepele gitu ya, dalam arti bahwa itu pekerjaan sederhana ya kan. Walaupun efeknya serius buat impresi ya, Iya. buat impresi. Ya, seperti Jokowi dulu masuk ke Gorong lah. Gitu. Dan rakyat ya jangan dituntut berpikir terlalu canggih. Yang dia perlukan adalah contoh-contoh sederhana yang bisa dia mengerti, gitu, ya. Yang lebih dekat dengan sentimen dan preferensi mereka. Gitu, dalam pikiran mereka ya. Iya. Gubernur, wali kota, bupati itu ya sama saja dengan Pak RT, Pak RW gitu lagi ya. Dianggap tidak berjarak dengan rakyat dan sentimen-sentimen seperti itu kan cenderung positif ya di mata rakyat kebanyakan. Karena hari-hari kan mereka tidak mikirin soal-soal yang terlalu kompleks, yang strategis dan seterusnya gitu kan. Yang mereka lihat pada diri KDM itu adalah sosok pemimpin yang bisa merogoh hati dia melalui kasus-kasus sederhana, kasus-kasus simpel yang di lapangan dan seterusnya, dan itu bersinggungan langsung dengan hidup hari-hari mereka, hidup mereka kayak gitu. Itu satu ya, itu satu. Dan rakyat seperti itu kan jauh lebih banyak dari orang seperti Anda, Mas Adnan. Kalau tadi kan kita menempatkan diri sebagai masyarakat biasa. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, secara umum ini kan menunjukkan ya sama lah waktu fenomena Jokowi awal-awal ya. Ini menunjukkan bahwa rakyat sebetulnya lapar terhadap role model pemimpin yang merakyat gitu kan. Tapi kan zaman Jokowi kita ketipu Bu ya. Iya kan, belakangan ini kita sadarnya ketipu. Dulu kan nggak merasa ketipu, iya kan. Nah, gitu. Artinya kondisi umum masyarakat sekarang ini sepertinya mereka cukup lama kehilangan jenis pemimpin ya yang bisa jadi personifikasi citra diri sebagai pemimpin yang merakyat, yang populis, yang tidak berjarak dan seterusnya. Dan dulu menemukannya pada sosok Jokowi ya kan,
pada awalnya, dan sekarang mereka menemukan kembali pada sosok namanya KDM. Gitu kan. Pertanyaan berikutnya, apakah KDM nanti punya kapasitas yang cukup untuk jadi presiden, itu soal lain lagi. Urusan lain. Itu urusan lain lagi. Atau apakah akan sama nasibnya dengan Jokowi kalau jadi presiden? Kita nggak tahu, karena godaan seperti itu juga kan cukup serius nanti. Nah, itu yang harus kita bahas ya. Jadi misalnya kan kita juga nggak tahu apakah dengan capaian hasil survei yang cukup moncer ini ya, dengan tingkat elektabilitas yang bahkan jauh melampaui incumbent ya yang sedang berkuasa. Pertanyaannya adalah apakah KDM betul-betul kepengen jadi presiden dan dia mau maju sebagai calon presiden, ya kan? Kalau ditanya mau pasti mau lah Bu ya. Kan belum tentu juga. Ya, kan? Karena ada juga yang belum selesai aja langsung pengen. Karena dia belum berhadapan dengan problemnya kan, gitu kan? Kan pasti yang sebelumnya itu punya alasan yang sama Bu ya. Gitu ya. Saya ingin menyelesaikan masalah lebih besar, kalau bisa ada di posisi lebih tinggi. Iya, betul. Jadi sebutlah misalnya dia mau ya. Iya. Misalnya mau. Misalnya dia mau. Entah itu nanti head to head dengan Pak Prabowo incumbent sekarang maupun beberapa pasangan, ya kan? Dia ini kan dari Partai Gerindra. Nah itu Bu ya. Iya kan? Kalau dia mau maju, gak mungkin dong Gerindra ngajuin dua-duanya. Iya, harus satu orang. Harus satu orang. Jadi dia juga punya beban psikologis yang tidak sederhana itu. Saya kan jadi gubernur Jawa Barat karena dari Gerindra. Saya sudah didukung Gerindra, ya kan? Apa saya loncat? Iya. Wah, jangan-jangan nasibnya nanti dianggap kayak Jokowi terhadap PDIP, ya kan? Jadi maling kundang. Jadi maling kundang partai gitu kan. Ya itu kan karena memang dalam realitas politik kita mudah sekali lompat dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu lumrah terjadi. Lumrah bukan dalam pengertian bahwa itu baik dan tidak baik ya. Fenomena seperti itu bisa terjadi. Artinya tetap saja itu jadi problem psikologis tersendiri buat orang seperti KDM. Dia mau melawan Prabowo, ketua umum Partai Gerindra yang mengusung dia sebagai gubernur, ya. Lalu dia maju sebagai capres melawan Prabowo, ya kan? Nah, pilihan yang kedua adalah dia keluar dari Gerindra, ya kan? Karena hasrat dia untuk tetap nyapres tinggi, ya. Sementara dia tidak punya partai lain, ya kan? Sementara partai non Gerindra merasa butuh calon yang mungkin yang udah potensial menang, ya, yang misalnya modal gitu. Iya. Nah lalu tinggal belanja dari partai yang lain yang selama ini justru sebagian besar kan mendukung Pak Prabowo, ya kan? Yang tersisa kan cuma PDIP yang dianggap quote and quote sekarang ini partai yang tidak menjadi bagian dari koalisi Merah Putih, bahkan menyebut dirinya oposisi, ya kayak gitu. Yang terbuka kan cuma itu. Dan sangat kecil kemungkinan mereka menyokong misalnya KDM ya, karena biasanya tradisinya kan mereka menyokong kandidatnya sendiri. Ya kita nggak tahu ya kan, kalau pertimbangannya pragmatis dan dia nggak punya kader yang cukup kompetitif untuk maju capres, ya sudahlah. Ambil kan dulu juga Jokowi bukan orang yang diinginkan banget gitu kan. Gitu. Tapi kan berdasarkan diberi baju konstelasi politik yang ada kan Jokowi waktu itu leading gitu kan. Ya udah pendekatan pragmatis, ambil dia sebagai calon presiden oleh PDIP, tinggal cari beberapa partai yang lain untuk sampai pada secara prosedural ya resmi 20% itu. Dan kalau ada partai yang menjadi lokomotif untuk menarik gerbong partai lain, nggak susah juga. Orang PKB aja dulu yang berlawanan dengan Prabowo bisa gabung gitu kan. Gitu lah. Jadi tapi kan harus ada partai yang jadi lokomotif. Masalahnya pragmatisme itu menjadi value ya. Iya. Dalam pengambilan keputusan elit partai sehingga sangat cair ya. Iya cair. Jadi misalnya ya nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ini kan saja dugaan menaksir kemungkinan. Kalau mau dia maju sebagai capres kan dia dukungan partai. Yang paling terbuka itu kan PDIP karena sekarang ini kan tidak menjadi bagian dari koalisi Merah Putih. Ya. Lepas nanti PDIP-nya mau atau tidak gitu kan. Sebutlah mau, ya kan. Misalnya kalau namanya koalisi Merah Putih
yang benar-benar merah itu cuma PDIP ya. Padahal yang lain belum tentu putih. Nah jadi kayak gitu kan, PDIP menjadi lokomotif untuk menarik gerbong gitu kan, dukungan dari partai yang lain ya. Dugaan saya sih nanti ya pada akhirnya juga berpikir pragmatis, kalau udah pasti menangnya kenapa gak kita dukung gitu kan. Contohnya PKB yang waktu itu Caimin menjadi lawannya Pak Prabowo sebagai wakil presidennya. Jadi menteri koordinator ya. Iya kan, malah bergabung menjadi menteri. Artinya the last minute kan ada kalkulasi yang lain lagi, ya, yang sifatnya pragmatis gitu kan, kayak gitu. Tapi justru di situ udah problemnya KDM nanti, iya kan? Misalnya nih dia terpilih atas nama dukungan PDIP lalu didukung sejumlah partai segala macam. Dia mau tidak mau harus melakukan kompromi-kompromi politik. Persis yang terjadi di era Prabowo sekarang ini. Ya. Gitu kan. Karena koalisinya ada barter-barter politik yang harus dia pertaruhkan gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Di sinilah ketegangan mulai terjadi kan. Terutama pada diri KDM, kan. Antara visi sosial yang ingin dia perjuangkan sesuai dia pada waktu sebagai gubernur Jawa Barat kan ada semacam romantisme sosial tuh pada semua perform populis ya. Iya. KDM ini ya kan. Nanti pas menjadi presiden dia harus melakukan perundingan-perundingan tertentu ya dengan para pendukungnya, termasuk dengan para oligark. Ya kayak gitu. Bagaimana dia menyusun kabinet, apakah dia akan cukup terbuka mengakomodasi semua orang yang pernah bantu dia dan seterusnya, kayak gitu kan. Godaannya nanti persis ada di situ gitu kan. Nah ujiannya akan di situ dengan asumsi yang saya bilang tadi itu, kalau dia betul-betul nyapres dan menang gitu kan. Akhirnya apa yang kita bayangkan KDM yang dulu betul-betul diuji setelah jadi presiden gitu kan. Karena pertama dia harus berhadapan dengan ada begitu banyak kepentingan politik yang mendukung dia, itu satu. Yang kedua, problem ngurus negara itu kan jauh lebih kompleks daripada ngurus provinsi gitu kan. Ini berkaitan dengan kapasitas kan, kapasitas leadership dia apakah cukup untuk bisa memimpin ya bangsa ini, sebutlah kayak gitu kan, dengan segala kompleksitasnya yang ada kayak gitu. Buya, tadi Buya menyebut karena KDM dari Gerindra, sementara ketua umum dan incumbentnya adalah Prabowo Subianto, yang mungkin juga kalau masih sehat punya ambisi untuk maju lagi sebagai capres di 2029, kan di dunia politik itu nggak boleh ada matahari kembar. Ya, posisinya KDM itu kan anak kalau di partai. Dia bahkan bukan sekelas Fadlizon misalnya yang ada di teras Gerindra gitu ya. Sementara KDM sendiri kan akar politiknya juga pernah di Golkar gitu ya, pernah di beberapa partai lain, yang terakhir dia maju lewat Gerindra. Nah, apakah justru akan ada situasi yang semakin menekan KDM supaya dia tidak terlalu mencolok? Mengingat bagaimanapun menghormati orang tua itu penting ya dalam politik gitu. Iya. Itu apakah akan seperti itu sih? Ya, akhirnya karir politiknya malah lebih cepat selesai. Kemungkinan bisa terjadi. Jadi misalnya, oh iya sudah, KDM itu kan kader Gerindra atau setidaknya dia diusung oleh Gerindra, dan dia punya harga politik yang cukup mahal di pentas nasional ini ya kan, bahkan jauh meninggalkan Pak Prabowo sebagai presiden dan sekaligus ketua partai ya kan. Ya sudah, kita dekati saja dia menjadi wakilnya Pak Prabowo, kan bisa begitu. Iya kan? Jadi malah duet Prabowo KDM. Iya, duet Prabowo KDM ya, dengan maksud
agar elektabilitas Pak Prabowo Kumpul. itu satu ya kan, kemungkinan itu kan bisa terjadi. Misalnya nih benar-benar terjadi kontestasi ya, antara KDM dengan Prabowo, apalagi entah itu 3-4 pasangan atau bahkan 2 pasangan, kan psikologi Pak Prabowo ini saya harus menang Ya. karena saya presiden. Dan pendukung Gerindra pasti pecah tuh. Iya. Kalau kan dalam survei juga terdeteksi di situ ya. Pendukung Gerindra itu hampir sebagian besar pada Pak Prabowo, ya kan. Kalau survei SMRC, tetapi juga tidak kecil yang dukung KDM 19% ya. Ke Pak Prabowo sekitar 30-an sekian persen gitu kan. Nah cuma KDM ini kan didukung oleh secara hampir merata di semua pemilih partai yang lain, ya kan. Kayak gitu. Kalau kita melihat hasil survei SMRC itu, artinya emang spektrum pemilih dia itu cukup menyebar, cukup luas kayak gitu. Artinya KDM sebagai kader Gerindra punya harga politik yang tidak kecil, bahkan sangat jauh melampaui Pak Prabowo sendiri. Karena itu kan sayang kalau nggak didekati dia untuk jadi wakilnya Pak Prabowo, gitu kan. Gitu. Jadi kalau umpamanya terjadi persaingan terbuka, ya artinya sama-sama maju sebagai capres. Nah psikologi Pak Prabowo ini sebagai presiden, sebagai incumbent, dia punya kekuasaan, ya, dan di situ ada uang sebagai presiden. Dia menang dengan cara dibantuin Jokowi aja bisa, yang presidennya orang lain. Sekarang saya sendiri presidennya, maksudnya saya nggak bisa memenangkan diri saya sendiri. Apalagi koalisinya gemuk. Iya kan? Meskipun nanti mungkin pecah juga. Iya, artinya nanti itu akan godaan seperti ini akan terjadi di lapangan, ya kan? Termasuk kan orang mencoba mengaitkan bahwa kebijakan yang bersifat populis yang ditempuh oleh Pak Prabowo sekarang ini, termasuk juga seperti Koperasi Merah Putih, ternyata malah tidak populer, PG, dan hal-hal lain retorika yang sangat berbau kerakyatan itu kan diduga banyak orang itu bagian dari kerja politik untuk 2029, gitu kan. Iya. Sudah investasi dulu. Iya, investasi duluan. Artinya karena uang di tangan, kekuasaan di tangan kan. Meskipun merujuk ke hasil survei tadi ternyata tidak cukup efektif, bahkan cenderung sentimennya negatif dan itu ditandai dengan tingkat kepuasan publik yang menurun secara drastis. Ya kan, terhadap kinerja pemerintah. Nah kinerja itu kan ukurannya adalah pada kebijakan-kebijakannya, gitu kan. Iya. Kayak gitu. Yang langsung dilihat oleh kayak gitu. Nah karena itu benar kata Dasko, ini menjadi bahan revisi yang cukup serius untuk ke depan. Ya kita nggak tahu revisinya kayak apa. Ini kan cuma jawaban yang sifat diplomatis ya untuk tidak menolak. Para elit lah kayak gitu. Ya, jadi tidak sederhana juga andai kata pun KDM dengan tingkat popularitas yang cukup serius ya dan elektabilitas yang jauh melampaui Pak Prabowo, dalam prakteknya kita bukan tanpa problem juga, gitu, karena dia dari Gerindra. Terpaksa dia harus melakukan negosiasi kan terhadap partai lain karena dia nggak bisa maju sendirian. Betul. Iya ya. Ya kecuali tadi KDM lompat gitu ya. Iya. Lompat pun kan harus ada perundingan dulu. Iya. Iya kan. Kulonwonnya lah. Kulonwonnya, bahkan juga mungkin janji-janji yang bisa dia berikan terhadap partai-partai pendukung yang ujung-ujungnya nanti dia kompromi terhadap kepentingan partai, gitu kan. Yang kita khawatirkan kan nanti akan mengulang lagi peristiwa kayak gini ini. Kan kita tahu semua tabiat partai kayak apa kan. Betul. Oke Buya, kita akhiri di sini. Pemirsa, demikian bincang kita yang ringan dengan Buya Tafka. Masih terlalu gelap kita melihat 2029 ya Buya ya, karena ini baru hasil per Juli 2026. Kita belum tahu nanti survei berikutnya gambarannya akan seperti apa, apakah kandidat yang lain juga akan langsung pasang strategi baru gitu ya untuk mengimbangi hasil survei bulan Juli ini. Kita juga belum tahu bagaimana lembaga survei lain, apakah mereka juga akan melakukan simulasi-simulasi yang serupa
gitu. Tapi paling tidak ini adalah center kecil untuk melihat kemungkinan-kemungkinan di 2-3 tahun ke depan. Kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel kita. Terima kasih.